Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai materi SMP berkenaan dengan barisan dan deret bagian yang kelima, yang menyajikan berkenaan dengan deret geometri sebagai kelanjutan dari video 1, 2, 3, dan 4 yang telah menyajikan berkenaan dengan pola bilangan, barisan dan deret aritmatika, serta barisan geometri. Oke, kalian yang belum sempat menyimak silahkan bisa disimak di Wahyu di AS channel, atau bisa kalian klik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Silahkan, file PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang telah disiapkan linknya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, perhatikan sekarang deret geometri berikut ya. Dari barisan geometri tentunya ya. Jadi deret itu adalah penjumlahan dari barisan geometri. U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus bla 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 UN-1 plus UN ya. Dari barisan geometri kita dapatkan U1 itu A, U2 itu AR, U3 AR kuadrat, U4 AR pangkat 3. Kemudian UN-1 itu AR pangkat N-2 dan UN AR pangkat N-1. Deret adalah jumlahan dari barisan geometri, maka kita untuk mendapatkan jumlahannya, SN-nya ya berarti kita jumlahkan A tambah AR tambah dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Tentu kalau ini kita jumlahkan satu persatu, itu kalau jumlahannya cukup banyak sukunya menjadi masalah ya. Misalkan kalau S10 atau jumlahan 10 suku atau 100 atau 1000 tentu menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Oke, sekarang kita akan coba melakukan sebuah teknik untuk mendapatkan perumusan yang memudahkan kita dalam menghitung deret geometri ya. Jadi sekali lagi, SN ini adalah jumlahan N suku pertama dari barisan geometri, atau jumlahan N suku pertama dari deret geometri ya. Artinya kalau jumlahan itu ya berarti deret ya. Oke, sekarang kalau S5 berarti jumlahan 5 suku pertama dari barisan geometri. Oke, itu ya, bisa dipahami. Nah, sekarang gimana tekniknya? Kita coba SN kita kalikan R ya. Berarti semua suku dikalikan R. Nah, sekarang kemudian nulisnya kita tata. Nanti A dikali R berarti AR, AR jadi AR kuadrat. Berarti kita tata ya, jadinya geser satu suku sehingga yang terakhir AR pangkat N-1 itu jadinya AR pangkat N. Kemudian kita manipulasi, kita kurangkan SN dikurangi R kali SN. Nah, sekarang perhatikan, AR nanti dikurangi AR habis, AR kuadrat dikurangi AR kuadrat, dan seterusnya. Sehingga yang atas tinggal A dikurangi yang bawah AR pangkat N. Nah, sekarang kita faktorkan SN-nya 1 min R kali SN, A kali 1 min RN. Sehingga kita peroleh jumlah N suku pertama dari barisan geometri atau dari deret geometri ya, A kali 1 min R pangkat N per 1 min R ya. Oke, atau kalau ini pembilang dan penyebut dua-duanya dikalikan dengan minus 1, maka kita peroleh SN-nya A kali R pangkat N-1 per R min 1. Sama ya, kita bisa gunakan perumusan SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, atau SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Ingat sekali lagi, SN ini adalah jumlahan N suku pertama dari barisan geometri, atau menjadi rumus deret geometri. Berarti kalau nanti ada S5 berarti jumlahan 5 suku pertama dari barisan geometri. Oke, beberapa berikutnya adalah deret geometri untuk tak hingga. Oke, untuk rasio antara min 1 sampai 1 itu nanti disebut dengan deret konvergen. Deret konvergen itu berarti semakin menuju ke limit jumlah tak hingganya bisa dihitung ya, atau makin lama makin kecil. Oke, dapat ditentukan jumlahan deret geometri sampai tak hingga khusus untuk R antara min 1 sampai 1.
Jadi kalau SN-nya A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, jadi kalau R-nya taruhlah antara min 1 dan 1 itu ambil setengah atau sepertiga atau seperempat dipangkatkan tak hingga, tentu hasilnya nilainya 0 ya, seperempat pangkat tak hingga atau setengah pangkat tak hingga. Sehingga tinggal A kali 1 per 1 min R. Jadi S tak hingganya adalah A per 1 min R. Jadi kalau kita punya deret geometri dengan R antara min 1 sampai 1 itu ada sampai dijumlahkan sampai tak hingga, maka nilainya adalah A per 1 min R. Beberapa sifat, jika diketahui deret geometri U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya, maka berlaku U2 per U1 sama dengan U3 per U2 dan seterusnya, atau ini namanya rasio ya. Yang kedua, jika U1, U2, 3 itu merupakan suku-suku deret geometri, berlaku U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Dari sini dapatnya ya, U2 kali U2 kuadrat, U1 kali U3, U1 kali U3. Berikutnya, UM dan UN merupakan suku-suku deret geometri, berlaku UM sama dengan UN kali R pangkat M min N, atau R pangkat M min N itu UM per UN. Jadi misalkan kalau U5 dan U3, maka U5 per U3 ya R pangkat 5 min 3 atau R kuadrat. Misalkan U10 dan U5 berarti R pangkat 5, U10 per U5 itu R pangkat 5. Oke, sekarang dengan beberapa contoh ini mudah-mudahan menguatkan konsep kita mengenai deret geometri. Ya, perhatikan deret geometri 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus bla 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 plus UN ya. Tentukan rumus suku ke N, rumus jumlah N suku pertama dan jumlahan 7 suku pertama atau S7. Kita perhatikan A-nya berarti di sini 3, rasionya berapa? Ya 6 per 3 ya, atau 12 per 6 atau 24 per 12. Jadi rasionya 6 per 3 atau 2. Rasio dapat, A-nya sudah ada, maka UN-nya A kali R pangkat N min 1. Berarti 3 kali 2 pangkat N min 1. Oke, sementara kalau kita diminta SN berarti A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya 3, R-nya 2 kita masukkan ya, sehingga nanti menjadi 3 min 3 kali 2 pangkat N per min 1 ya, dibagi berarti min 3 dibagi min 1 min 3, min 3 kali 2 pangkat N dibagi min 1 jadi plus, jadi dibalik ya, 3 kali 2 pangkat N min 3. Berarti kalau S7 berarti N-nya diganti 7, 3 kali 2 pangkat 7 min 3. 2 pangkat 7 128, 3 kali 128 dikurangi 3, ya nilainya adalah 381. Jadi jumlahan 7 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 381. Oke, very easy ya. Lanjut. Suatu deret geometri memiliki suku kedua 10, suku kelimanya 80 ya. Tentukan rasio suku keempat atau U4 dan jumlah 6 suku pertamanya atau S6. Oke, sekarang datanya U2 sama dengan 10 dan U5 sama dengan 80 ya. Ingat di sifat yang ketiga, maka U5 per U2 nilainya adalah R5 R pangkat 5 dikurangi 2. Jadi R pangkat 3 ya. R pangkat 3 sama dengan U5 per U2. Kita masukkan U5-nya 80, U2-nya 10, berarti 8. R pangkat 3 sama dengan 8, R-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya nyari apa? Ya, kita cari dulu A-nya. Lewat U2 bisa atau U5. Kita ambil yang mudah pakai U2 ya. U2 sama dengan 10, U2A kali R sama dengan 10. Ya, A kali 2 sama dengan 10. Ya, R-nya tadi 2, maka A-nya sama dengan 5. Sehingga sekarang kita sudah punya nilai A, sudah punya nilai R. Maka mau mencari UN atau SN-nya sudah bisa kita lakukan. Berarti kalau U4 A kali R pangkat N min 1, U4 berarti A R pangkat 3, tinggal dimasukkan 5 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 berarti 40 ya. S6 berarti A kali 1 min R pangkat N. S6 berarti 5 kali 1 min 2 pangkat N per 1 min 2. N-nya adalah, ya kita masukkan 6 ya. Berarti gimana? 2 pangkat 6 nanti ya. Oke. Jadi 1 min 2 pangkat N dibagi 1 min 2 itu min 1, sehingga dibalik 2 pangkat N min 1. Sekarang S6 nya 5 kali 2 pangkat 6 min 1. 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 16 ya. 4 kali 2 8, 8 kali 8 64, 63 ya. 63 kali 5 315. Oke.
Berikutnya, tentukan banyak suku dari deret geometri berikut, kemudian tentukan jumlah seluruh suku-sukunya. Jadi kita ada dua pertanyaan di sini. Kita diminta berapa banyak suku dan jumlah seluruh sukunya. Oke, kita fokus ke nomor 1, 2, 4, 8, berarti U1 atau A-nya 2, UN-nya 1024 ya. Rasionya sama dengan 2, didapat dari 4/2 atau 8/4 ya. Sehingga N ditanya dan SN-nya. Oke, sekarang kita perhatikan dari UN itu A kali R pangkat min 1, UN-nya adalah 1024 sama dengan A-nya ada 2, R-nya 2. Maka 1024 dibagi 2, 512 ya. 512 itu 2 pangkat 9. Nah, sehingga N min 1 sama dengan 9, N-nya sama dengan 10. Sekarang S10 yang ditanyakan. S10 berarti A kali 1 min R pangkat 10 per 1 min R. Ya, R-nya dimasukkan 2, 2 kali 1 min 2 pangkat 10 per 1 min 2. Jadi 1 min 2 itu min 1, sehingga nanti dibalik 1 min 2 pangkat 10 jadinya 2 pangkat 10 min 1. 2 pangkat 10 1023 dikalikan 2 berarti 2046. Very easy ya. Yang kedua, 1 plus setengah plus seperempat dan seterusnya. Berarti A-nya sama dengan 1, UN-nya sama dengan 1/4, rasionya berarti setengah dibagi 1 atau setengah, atau seperempat dibagi setengah ya, setengah ya. Oke, selanjutnya adalah kita dari UN itu A kali R pangkat N min 1, UN-nya 1/4 sama dengan 1, A-nya kali setengah pangkat N min 1. 1/4 kita ubah menjadi setengah pangkat berapa? Ya, setengah pangkat 6 ya. 1 dikali tetap setengah pangkat N min 1, sehingga diperoleh hubungan 6 sama dengan N min 1 atau N-nya sama dengan 7. Berarti sekarang yang diminta adalah S7. A kali 1 min R pangkat 7 per 1 min R. A-nya nilainya 1 dikurangi R-nya setengah ya, pangkat 7 per 1 min setengah. Jadinya 1 min setengah pangkat 7 berarti 1/128. Untuk biar tidak mengandung penyebut ya, penyebutnya 128, kita kalikan 128 per 128. Jadinya 108 min 1 per 128 min 64, 127 per 64. Oke, lanjut. Diketahui rumus jumlah suku ke N itu Sn sama dengan 2 pangkat 3 N min 1. Yang diminta adalah rumus suku ke N dan jumlah dan juga nilai dari suku ke 5 atau U5 ya. Oke, sekarang perhatikan, kalau kita punya Sn maka UN-nya bisa dicari lewat nyari A-nya dulu, kemudian nyari R ya. A diperoleh dari U1. U1 sama dengan S1 berarti kalau di sini ya. Oke, 2 pangkat 3 kali 1 min 1. 8 dikurangi 1 nilainya 7. Kemudian kita cari S2 dulu untuk bisa mendapatkan U2 nanti ya. S2 berarti 2 pangkat 3 kali 2 berarti 2 pangkat 6 dikurangi 1 berarti 63. Maka nilai dari U2 adalah S2 min S1 berarti 63 dikurangi 7, 56. Baru kita cari rasionya U2 per U1 ya. 56 per 7 sama dengan 8. A-nya sudah dapat, R-nya sudah dapat ya. Maka rumus suku ke N-nya sangat mudah kita dapatkan. A kali R pangkat N min 1 berarti 7 kali 2 pangkat 3, karena 8-nya ubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat N min 1. Sehingga berikutnya U5 sama dengan 7 kali 2 pangkat 3, 5 min 1, 4 kali 3, 12 ya. 7 kali 2 pangkat 12 ya. Oke, lanjut. Jumlah konsumsi gula pasir itu di suatu kelurahan tahun 2013 1000 kg ya, kemudian meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Hitunglah jumlah konsumsi penduduk tersebut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ya. Diketahui datanya U1 adalah 1000. Berarti kalau 2018 U berapa? Ya, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 U6 ya. Ya, berarti ini rasionya 2. Konsumsi tahun 2013 itu U1, maka 2018 adalah U6. Berarti yang diminta adalah S6 berarti nanti ya. Oke, sekarang A-nya tahu, R-nya tahu, maka kita tinggal masukkan A kali 1 min R pangkat 6, 1000 kali 1 min 2 pangkat 6 per 1 min 2, sehingga diperoleh 31.000 kg ya. Oke, terakhir hitunglah jumlah sampai tak hingga dari deret geometri di bawah. Ingat deret konvergen ini ya, kita cek 18, 6, 2, 2/3 berarti rasionya 6/18 atau 1/3 atau 2/6/3. Konvergen ya, karena memenuhi R-nya antara min 1 sampai 1, maka A-nya 18, R-nya
sepertiga memenuhi deret konvergen, maka ST-nya A per 1 min R. 18 dibagi 1 min sepertiga. 18 dibagi 2 per 3 sama dengan 18 kali 3 per 2, ya 27. Yang B, ya 24 min 12 plus 6 min 3 dan seterusnya. Berarti A nya 24, rasionya U2 per U1, min 12 per 24, min setengah ya. Kalau misalkan pakai 6 per min 12 juga sama, min setengah ya. Rasionya antara min 1 sampai 1, berarti dia termasuk deret konvergen, maka ST-nya bisa gunakan rumus A per 1 min R. 24 dibagi 1 min dikurangi min setengah. 24 dibagi 3 per 2 sama dengan 16. Terakhir, ya 3 min 3 per 4 plus 3 per 16 min 3 per 64 dan seterusnya. Maka A nya 3, rasionya U2 per U1, min 3 per 4 per 3, jadi min 1/4. Masuk deret konvergen ya, R nya antara min 1 sampai 1. ST-nya adalah A per 1 min R. 3 per 1 minus min 1/4, 3 per 5 per 4, ya 12 per 5. Oke, kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan materi barisan dan deret bagian yang kelima, khususnya berkenaan dengan deret geometri. Mudah-mudahan konsepnya bisa kalian kuasai dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Senang bersama kalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.